وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلام. قلت بلى يا رسول الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin, maukah kata beliau aku beritahukan kepada kalian, yaitu dengan pokok perkara dan tiangnya dan puncaknya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bala ya Rasulullah, yakni pokok daripada segala perkara, yakni ibadah. Artinya apa? Yang dasar daripada ibadah itu, yaitu ujar sini ra'su al-amri al-islam, itu perkara. Jadi kita pokok daripada segala perkara itu adalah Islam. Artinya biar beribadah kayak apa aja kita, mun kada orang Islam ibadahnya jadi sia-sia. Makanya bilanya orang itu dalam kada membaca syahadat, kada mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam. Bilanya kada Islam, maka apapun yang diperbuat tidak akan mendapatkan pahala. Dan jadi sebab itu yang paling penting ini adalah Islam. Itu kaitannya Islam itu bila membaca syahadat, itu masalah akidah, yakni keimanan. Karena Islam tadi antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi bila orang itu orang Islam, berarti orang itu sudah mempunyai pondasi ngarannya. Tapi bila ada pondasinya, berarti orang Islam. Bila ada Islam, nang lain kada bisa berdiri. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, wa amuduhu kata beliau, tihang Islam itu tadi, yaitu adalah as-shalah, sembahyang. Nah, jadi bukan kata sembahyang pahaya Islamnya, tapi kata sembahyang. Nah, itu kata Islam tapi tidak sempurna. Maka bangunan itu pondasinya hanya, tetapi tihangnya ada. Kemudian pun sudah tihang mereka ada, kada bakal ada dalam atap, kada bakal ada dalam dinding. Makanya dalam sembahyang ini disebutkan di dalam satu riwayat, apabila orang itu meremehkan sembahyang ini, maka seluruh daripada amal yang diperbuat oleh orang itu tidak akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Biar tidak rajin bersedekah, ya kan sembahyang adalah nilai di sisi Allah Ta'ala. Hari kiamat kada. Tapi mun balasan dunia itu tetap ada. Orang berbuat baik kan dibalas kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Makanya ada perbedaan. Ada beda. Zakat, sedekah, hadiah, hibah. Antara zakat, sedekah, hadiah, hibah, wasiat, itu beda-beda itu. Tanggal ini dibedakan tuh hadiah antara hadiah lawan sedekah. Kalau orang itu
berzakat dan itu ada aturan, ada nisab, ada haul, dan hukumnya wajib. Bilanya wajib, jangan menggawi itu berdosa. Itu namanya zakat. Kalau anggaran sedekah bila orang beramal karena Allah, ada memberi sesuatu kepada orang lain karena Allah, nah itu namanya sedekah. Sehingga punya dalam riwayat itu setiap daripada amal kebaikan itu jadi sedekah. Kalau hadiah kalau hadiah itu karena orang ini berprestasi atau orang ini mulia di mata orang yang memberi hadiah, lalu berinya hadiah, itu artinya hadiah. Tetapi bilanya semata-mata dari itu hadiah aja tak dapat pahala apa-apa. Tapi bilanya sudah bahagia, kemudian itu tadi karena Allah. Nah bilanya sudah karena Allah, dia tujuan hadiah itu harusnya sedekah. Nah, kalau sama impak pun impak itu wajib. Umpamanya suami memberikan yaitu nabiya lawan anak bini, itu artinya infak. Amunnya karena Allah jatuh sedekah juga dapat pahala dari situ. Nah, kalau hibah itu pemberi. Nah jadi kembali nanti jadi ujar Rasulullah, pokok daripada Islam itu perkara itu, tiang daripada Islam itu adalah sembahyang. Jadi yang orang kepada sembahyang, nah berarti amal ibadah yang diperbuat oleh orang ini tidak diberi pahala oleh Allah. Kemudian waktu sanami al-jihad, dan puncak daripada nagaran Islam perkara itu tadi, Islam tadi, yaitu adalah jihad, yakni kesungguhan. Untuk jihad itu bisa diartikan umpamanya berperang, ada mesti berperang. Nagaran jihad itu bisa jadi orang menuntut ilmu pun berjihad, orang yang bakti lawan orang tua pun jihad juga ngarana. Orang yang membantu fakir miskin jihad juga ngarana. Orang yang berusaha karena menafkahi orang yang wajib dinafkahi jihad juga ngarana. Jadi ngarana jihad itu karena semata-mata mengalahi jihad Allah itu juga ada. Jadi ngarana jihad itu maknanya sangatlah umum. Jadi seberataan yang puncak daripada Islam itu sembahyang itu jihad. Sebab penanganan sembahyang pun kadang bersungguh-sungguh, kadang awak baik sembahyang subuh. Ya kan? Hujan hari umpamanya mana dingin pula, munnya kada ada perlawanan tadi jihadnya kada bakal bisa bangun. Makanya namanya jihad. Jadi bila orang tuh sembahyang tepat waktu itu jihad juga kan. Nah, jadi sembahyang kata tadi melawannya hawa nafsunya untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Itu namanya jihad. Jadi oleh saat itu ujar Nabi, wadar watu sanani, dan puncak daripada puncaknya itu paling atasnya itu adalah jihad. Kalau di dalam bab jihad tadi juga mujahadah ada seorang sahabat nih, Nabi bangun malam kemudian diwudhui sini. Maksud diwudhu itu si sahabat tadi menuangkan air wudhu kan sini. Jadi ujar Nabi, minta kamu lakunya sini. Jadi ujar sahabatnya tadi, mbaknya sudah tutup, diam sini. Mbak sudah lawas berdiam, bapaknya berdiam untuk memikirkan apa-apa yang dimintanya. Tiba-tiba mengucap, ulun hendak mengawal mimpiannya aja ya Rasulullah karena dalam surga. Nabi itu dia mendengar itu sini, kamu ucap aja. Awal gaya dzalika di sini. Karena yang lainnya di sini, karena minta jangan mengawalnya aku dalam surga. Tetapi sahabat ini tadi karena itu yang paling baik, dia mengawali Nabi dalam surga. Maka dia minta lagi, ulun itu aja ya Rasulullah mengawali pihaknya dalam surga. Lalu Nabi berucap berjasa, kalau kayak itu sini, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, tolongi jasirin aku jasirin atas diri
maknanya umum. Jadi dari kayak apa pun karena kesungguhan karena bisa. Jadi perkara pangkal dari seluruh perkara itu Islam, tihang Islam itu adalah sembahyang. Kemudian puncaknya apa? Yaitu adalah jihad. Kalau ada kesungguhan, kada bakal bisa. Sebab itu makna jihad itu maknanya sangat luas. Kadang makna hanya semata yaitu bakalah itu juga. Nah, makanya kalau kita baca dalam peristiwa Isra Mi'raj, Isra Nabi kan Isra di malam kedua, malam pertama bulan Rajab ini. Nah, anak malam kedua, malam pertama bujur aja. Kalau yang menganggap malam ini malam kedua, berarti malam pertama semalam itu menurut hitungan. Jadi hisab ngarannya. Jadi ada orang menentukan bulan itu ngarannya dengan hisab. Jadi dengan hitungan. Nah, jadi dikali-kali hitungan itu, dan itu ngarannya usaha juga. Hisab ngarannya. Nah, ada cara kedua, cara yang pertama, itu kedua biasanya itu. Yang pertama kali yaitu dengan cara ruqyah. Ruqyatul hilal. Itu cara kedua. Nah kita nang bila malam ini berarti dengan cara hitungan ruqyah. Jadi yang mau tadi itu puasa, baguslah puasa. Esok puasa pula. Nah itu jadi kan salah jadinya. Yang salah itu puasa ada menyalahkan orang iya. Nah, jadi ini bulan Rajab ini yang paling bagus amalan namanya. Amalan bulan Rajab ini yang amalan sunnahnya itu banyak membaca istighfar. Karena ujian Nabi ar-Rajabu sahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Jadi Allah bukakan di bulan Rajab ini segala pintu-pintu kemaafan kita. Bila orang bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab itu jadi berbanyak membaca istighfar. Yang sekurang ada membaca istighfar itu 70 kali paling kurang. Itu dengan lafaz istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu. Amunan awak banyak lagi pak lebih baik. Jadi itu pertama belajar. Yang kedua puasa. Nah, jadi di bulan Rajab kita dianjurkan juga puasa karena bulan Rajab termasuk daripada Ashhurul Hurum, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kan bulan Ashhurul Hurum itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, ketiga bulan Dzulqa'dah, kemudian yang keempat Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini betul-betul itu. Kemudian barulah bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu pisah pada nama lain. Dan orang yang puasa di bulan Ashhurul Hurum ini 1 hari itu pahalanya sama dengan puasa 30 hari selain daripada bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu ini bulan yang mulia. Adalah bulan mulia itu kita mengisi bulan yang mulia dengan sesuatu yang dimuliakan Allah. Namun kita umpamanya berada di bulan Rajab, umpamanya puasa kada, beristighfar kada, nak sembahyang tidak boleh juga, nah alamat tuh. Bentar. Alamat apa aja? Alamat kita itu digolongkan Allah orang yang celaka. Karena dijauhkan Allah sudah waktunya, waktu yang mulia. Karena kalau kita jauh 4 yang paling kada memperhatikan kewajiban kita, nah berarti kita ini digolongkan oleh Allah daripada orang yang celakanya. Itu jangan tahu senang kali-kali. Bila umpamanya perintah Allah binangali menggawi daya kita menyadarinya. Bila sudah kayak itu kayak banyak istighfar itu jadi kuncinya. Minta ampun. Tidak boleh beribadah. Maka ada maksiat malah bertambah. Nah ini kan gitu. Jadi kita termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah daripada rahmatnya. Itu. Jadi kita menilai diri kita aja, harus orang lain. Orang di luar itu ibadahnya bila
menjauhkan daripada rahmatnya Allah. Makanya orang bahari, orang sufi itu kadang-kadang kira bilanya pinang kali, nah yang berjamaah, alamat di sini kita banyak dosa. Bila kali bangun malam, haji juga tuh alamat banyak dosa. Maka orang bahari itu bila ketinggalan sembahyang berjamaah, nah itu lebih sedih hatinya ketimbang kematian anaknya. Jadi kematian anak biasanya, tapi bilanya sudah ketinggalan jamaah, masa sedih hatinya luar biasa. Jadi artinya mengarang musibah itu bisa, tapi kalau sudah musibah dalam agama yang luar biasa. Artinya dirinya kadang kala menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan itu karena musibah terhadap diri dan terhadap dirinya. Nah, di bulan Rajab ini Isra tadi kembali. Nah, ada kalau kita biasa mendengar Nabi dalam perjalanan beliau sebelum sampai Sidin itu ke Palestina diperlihatkan dengan beberapa perkara. Cuma perkara yang pertama yang baik. Apa perkara yang pertama yang baik? Beliau diperlihatkan oleh Allah, yaitu adalah pada saat itu menanam, pada saat itu pula menuai, mengatamnya. Lalu diantaranya dalam kitab Tabdir itu ditulis, Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya Allah Ta'ala perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam satu biji. Kemudian yang satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap daripada satu tangkai itu 100, berarti 700 kali lipat. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dia kehendaki. Artinya di situ ada itu orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Sisanya apa? Yang sisanya di situ ada lakian tadi, ada aja daging yang baik nyaman, itu hakun makan yang busuk, itu juga berbinian. Oh sekalinya ada tadi orang yang berbuat zina. Ada juga nang kain sedikit saja memakai menutupi kamalon kuciak sekalinya dapat orang ada berzakat. Ada juga yang munting lawan lidahnya. Nah ini sekalian tukang fitnah. Ada juga orang ini menyelam di laut baca kita di sungai daripada darah dan nanah, bila yang muncul ditawaki orang. Nah itu ngarannya apa? Yaitu orang yang menjadikan harta riba dan tadi. Nah itu. Jadi banyak sisanya itu orang kalian baiknya, tapi nam baik itu sebut tinggi jadi ya nam tidak. Artinya apa maksud dan itu diantaranya ini nangan orang rentenir makan riba kehendakan suki lalu berbuat riba itu tadi, berarti itu mengikuti kehendak hawa nafsu. Nah, orang yang ketujuh menyambat orang, memfitnah orang, itu artinya mengikuti kehendak hawa nafsu. Orang yang kuciak tadi itu artinya orang yang tadi kada berzakat. Nah itu juga artinya kada sanggupnya melawani hawa nafsu. Jadi kaitannya sebenarnya kada lain, yaitu adalah orang ini jauh, orang ini tidak ada perjuangannya melawan hawa nafsu. Yang ada hanya ittibaul hawa, mengikuti kehendak hawa nafsu. Makanya disebutkan dalam hadis ini tadi juga ujar sidin la wa durwati sanamihi, yaitu adalah al-jihadu, dan puncak daripada ketinggiannya itu yaitu adalah jihad. Nah, jadi pun orang itu kawa umpamanya mengalahkan dengan kehendak hawa nafsunya. Nah lalu tadi kan maunya dengan haram tinggalkannya, riba dijauhinya, dan sifat ambisius itu juga. Nah ini jadi oleh sebab itu bila yang orang terkawa artinya melawan itu semua, maka dia akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saudara tentu akan lain jihad kita melawan hawa nafsu kita sendiri, itu mengendalikannya. Makanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat apa di sini, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ya Rasulullah kembali daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Jihad yang kecil itu apa aja sahabat? Jadi jihad yang kecil itu memerangi orang kafir. Bila kita tuh memerangi orang kafir, mati orang kafir, kita dihabis pilihan, ambil perang, atau kita kalah, habis ya sudah. Tetapi bilanya kita tuntut, bilanya dengan hawa nafsu kita, amun kita pada mati ambil. Kadang orang ambil dan bicara nafsu itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya yang paling bahaya itu adalah musuh yang paling berbahaya, yaitu musuh yang ada di dalam dirimu, yaitu ada hawa dan nafsu. Nafsu dikira kawan dimati karena kawan, cuma yang ada hanya dikendalikan. Sebab pun mati nafsu dia tadi mati jauh. Kalau ada makan lagi, minum kadar lagi, kalau nafsu lagi. Nah, jadi nak ada dikendalikan. Jadi oleh sebab itulah, nah pengendalian hawa nafsu itu disebut dengan jihad. Makanya Allah Ta'ala bagi orang yang sanggup menahan dengan hawa nafsunya, apa yang dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mencegah daripada mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka sesungguhnya orang itu mendapatkan yaitu surga sebagai tempatnya. Nah, jadi dan di sinilah dipadahkan sedih, ujar Rasulullah wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Sumakala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi summa qala kuffa. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah ujar Rasulullah aku beritahu kalian nak menguasai sebelah ini di sini. Bimalaki dzalika kulli. Qultu bala ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang dengan lisan beliau. Kemudian beliau berkata, kufa alaika hada. Tahan ni di sini, nangan lidah ni di sini. Nah, qultu ya Nabi Allah. Ujar sahabat tadi, ya Nabi Allah, wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita ini akan disiksa dengan apa yang kita katakan, ucapkan dengan lidah tadi? Wa qala thaqilatka ummuka wa hal yakubun nas bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak disungkurkan manusia itu di dalam api neraka atas muka mereka atau hidung mereka itu, kecuali hasil daripada lidah mereka. Jadi artinya apa? Nah, bila orang kau menjaga lidah, maka orang ini akan selamat. Nah, jadi nanggalih ini yaitu menjaga lidah. Makanya Nabi siapa dan kau punya Rasulullah dan menjamin bagiku dua perkara, aku jamin bagi surga. Lalu ujar tadi, ujar sahabat jenazah apa itu? Dia ujar Nabi, yaitu adalah lidah. Kemudian yang kedua adalah kemaluan. Jadi menurut orang kawat menjaga ini lidahnya tadi selamat. Makanya disebutkan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu pada menjaga lidah. Yang ribut-ribut ini lidah itu. Gara-gara ucapan, jadi kesalahan juga.
istilah-istilah itu wujud tuh. Nah mencelakai seorang tuh. Nah jadi oleh sebab tergantung lidah, dan penyakit lidah ini paling banyak penyakitnya. Kalau orang seumpamanya tangan sedikit aja, tapi kalau lidah ini, kalau kita buka di dalam kitab itu hidayah itu atau lidah itu sedikit, nah, hampir itu 8 macam. Nah, berdusta siapa? Lidah boleh. Nah, berdusta kalau berdusta mata ada saya. Mata itu bisa khianat aja, disebut dengan khinatul akyun. Jadi kalau lidah satu berdusta. Nah, kedua adalah menyumpahi orang. Nah, tidak juga. Kadang orang menyumpahi pakai tangan gitu. Pasti sumpahan itu lawan ucapan. Nah, yang ketiga menggunjing orang, nah, tidak juga. Ya, yang ketiga menggunjing untuk menggibah orang. Nah, keempat sumpah palsu lo dapat. Lidah juga. Nah, kelima memfitnah orang, lidah juga. Kita kan jadi lidah 5 sudah. Kemudian yang keenam, mengeluarkan kalimat yang kada baik, lidah juga. Yang ketujuh, kekerasan. Jadi kita apa? Berdebat ya. Berdebat tuh lidah juga tuh. Kadang orang yang berhujah itu, orang berhujah itu pasti itu lidah. Bukan ada lidah ada kawan. Nggak pasti itu lidah. Kemudian yang ke-8, merasa dirinya suci, lidah juga. Nah jadi yang banyak akibat itu tadi, orang itu masuk neraka akibat daripada lidah. Makanya istilah jorok-jorok orang itu, kalau 10 penyebab orang sakit dari masuk neraka itu, maka 8-nya itu akibat daripada lidah. Menang tangan itu bisa jokong lah kita. Tangannya micik men-share, nah itu sama aja. Nah kuak-kuak terus. Nah itu kan itu termasuk itu pengganti daripada lidah. Kayak itu tuh. Jadi oleh sebab itu hati-hati ini. Makanya jangan Nabi tadi, wahal yakubun nas, apakah tidak jazim diserukamkan manusia di dalam api neraka atas muka mereka, kecuali hasil daripada lidah mereka sendiri. Tidak dipulang. Maka orang itu bisa boleh dan disuruh pilih mana yang ada kambing ini. Jadi saya aku pilih lidah lawan hati, itu yang paling baik. Ternyata lidah namanya lisan dan dzakira, itu lisan yang berzikir, lisan yang terpelihara. Kemudian nang kada baik pemeliharaan, nang kada baik pilih sidin lidah juga. Sebab dengan lidah ini banyak tadi orang celaka. Jadi oleh sebab itu Nabi jaga lidah. Nah, bila orang kau menjaga lidah, selamat. Apalagi orang berdiam, berdiam itu paling selamat saja. Karena orang berdiam itu raja tanpa mahkota, itu orang berdiam. Ada orang bertahu apa saja mestinya diam saja. Nah, jadi bila berdiam itu orang pada tahu menyalahkan tidak apa, dia berdiam. Disalahkan kada kau. Jadi oleh sebab itu inilah yang paling sulit itu adalah menjaga lidah. Tapi obat yang paling mujarab agar menjaga lidah ini namanya uzlah. Ketujuh menyendiri. Bila sudah orang ketujuh uzlah itu selamat sebutkan dan orang diri. Apalagi orang seumpama akhir zaman kita Nabi, orang nang guling itu bisa lebih selamat daripada orang nang bangun. Orang nang bangun itu tadi lebih selamat daripada berdiri. Itu bisa terjadi gitu. Kenapa ya tadi? Karena banyaknya nangaran, yaitu perbuatan dosa yang ada di sekitar
sekitarnya. Jadi oleh sebab itu ini paling penting, jaga lidah. Bila lidah itu terpelihara, selamatnya dalam dunia, selamat di akhirat. Makanya ada pepatah itu, pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuhnya masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Kan itu tuh. Jadi itu pepatah orang bujur itu. Bila sudah melukai hati itu, masya Allah, diingatkan orang muda, di ucapannya. Apalagi ini kan masya Allah. Ucapan-ucapan kita tak bisa boleh jual ini juga. Ucap ini dimutarakan orang, video yang baik. Nanti nampak pada tak. Kalau dia berdiam, itu lebih baik. Lebih baik. Nah, apa yang kita bisa ambil dalam hadis ini? Itu kesimpulan daripada hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ma yustafadu min al-hadis. Rattaba Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dukhul al-jannati al-ityan bi-arkan Islam. Pertama, Rasul itu menyusunkan wajazidin masuk surga itu adalah dengan melakukan rukun Islam. Itu asal dulu. Namun rukun Islam kada digawi, jangan berharap masuk surga. Adalah walaupun sempawanya nyata sembahyang dia masukkan surga. Ini begini, ini sembahyangnya belum tentu paling kada. Jadi rukun Islam itu paling penting. Itu adalah wabil khusus sembahyang. Dan sembahyang ini dijaga baik-baik. Bila sembahyangnya terpelihara, maka Allah akan memeliharakan apa yang menjadi keperluan kita baik dunia maupun akhirat. Ini sembahyang. Makanya senantiasa kita ingat kalimat ini. Bicara orang itu sembahyang, insya Allah baik dia. Itu bila orang itu sembahyang baik dia. Tapi bila orang itu sudah kada sembahyang, itu kada apa sih? Dan ternyata itu apa yang kita kepada orang baik itu sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran apa? Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'us salah wattaba'us shahawat wasawfa yalqawna ghayya. Maka meninggalkan setelah mereka itu generasi yang mereka itu adha'us salah, menyia-nyiakan sembahyang, wattaba'us shahawat, dan mengikuti keinginan hawa nafsu, wasawfa yalqawna ghayya, selagi akan menemui mereka itu kesesatan. Dalam tafsir Jalalain itu dilemparkannya mereka masuk ke dalam api neraka. Dan jadi bila orang akan masuk surga, satu ujian Nabi, rukun Islam dijaga sembahyang wabil khusus. Dan kedua, al-birru min afdalil a'mal wa ahabbuha ila Allahi wa rasulih. Berbuat baik, kebaikan itu adalah sebaik-baik amal, yaitu dan paling dicintai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berbuat kebaikan. Jadi kita hidup itu hendaknya senantiasa berbuat baik, ya kan? Karena ada wasiat Khatimul Aqsam di sini. Ketika Imam Ahmad bertanya kepada beliau, wahai guru, nasihati ulun supaya ulun bisa selamat. Jadi ujian guru, ujian Khatimul Aqsam, ujian sidin satu, ujian sidin. Bila ada orang salah, wafakan di sini. Dan yang kedua, jangan berbuat salah lawan orang di sini. Dan ketiga, jangan berharap lawan orang lain di sini. Dan keempat, berbuat baiklah dengan orang lain. Mengkawal sehingga menggawi nampaknya selamat gitu, dunia maupun akhirat. Karena nama kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Kayak apa aja tuh, orang tuh memusuhi lawan orang, kita dimusuhi punya lawan orang,
berusaha kita berbuat baik kepada orang musuh itu tadi, insya Allah musuh itu mau jadi baik. Contohnya siapa? Rasulullah disakiti orang, tetap saja berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Sampai-sampai sebenarnya Abu Jahal ya. Nah, Abu Jahal kepada kalau Muhammad ya aku garing, padahal mau garingnya. Tapi Nabi tetap berbuat baik, berhakun aja sering mendatangi juga. Nah, ini kalau itu menjadi arti senjata bahwasanya nalar kebaikan itu akan mengalahkan kada baik. Dan buktinya lagi kita di Indonesia, masuknya Islam itu bukan dengan cara berperang, tetapi dengan berbuat baik. Jadi sunan-sunan itu ada mengalahi, mengalahi itu terpaksa benar terus itu. Nah, ada apa? Berbuat baik, membantu orang sehingga orang itu, oh inilah akhlaknya orang Islam. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-hasu ala talabil jannah wal bu'di an-nar. Faedah yang ketiga daripada ini hadis itu sangat mendorong kepada kita yaitu untuk menuntut masuk surga jauh daripada api neraka. Jangan diremehkan ini. Sebab kita sebenarnya tadi pasti mati, kadang-kadang mati. Amun dia sudah mati, imma surga wa imma neraka. Katanya. Ya kira-kira bila tahun ini sebenarnya anak masuk surga, masuk neraka, pasti jawabannya masuk surga. Tapi mau anak masuk surga, pasti beramal kebaikan, cari jalannya, kayak apa jalannya supaya masuk surga. Kemudian yang keempat, hirsus sahabat di alat soal wa talabil ilmi. Nah, tamaknya sahabat itu atas bertanya, mencari tahu dan menuntut ilmunya para sahabat. Dituntut karena mau surga, cari jalannya. Kayak apa jalannya? Yaitu ada bertakun. Maka bertakun dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan jalan menuju surga jauh dari neraka. Itu sahabat. Nah kita ini kan yang mengaji juga, di mana ada pengajian itu hakiki itu ya. Dan bilanya kita mengaji itu tujuannya apa? Mencari petunjuk supaya masuk surga. Yang paling nyaman jalan menuju surga itu apa? Menuntut ilmu. Ujar Rasulullah SAW, apabila ujar Rasulullah, orang yang keluar menuntut ilmu itu barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi jalan menuju surga. Nah itu kan, jadi bila orang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi jalan mudah untuk ke surga adalah menuntut ilmu. Jadi kita duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kemudian yang kalimat itulah keutamaan jihad untuk menjaga agama Islam dan menegakkan kalimat agama. Jadi di sini jihadnya apa? Yaitu menjalankan perintah Allah. Kemudian yang keenam, bahayanya lidah dan disiksanya seseorang itu akibat daripada lidah itu sendiri. Nah ini faedah yang bisa kita istifadah daripada hadis yang dibaca dan kita baca yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan kedudukan hadis itu hasanun sahih. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan, luaskan rezeki yang halal lagi baik dalam taat ibadah kepada Allah, serta Allah terima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita dan orang-orang yang telah mendahului kita pada ini majelis, dan seluruh daripada kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak yang saleh dan saleh dalam lindungannya Allah, serta semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit zahiran wa batinan, serta Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allah masukkan kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم وعلى هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي سيف لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين